Baik, saudara, bulan ini tema kita adalah Moment to Build. Bulan lalu Moment to Rejoice. Sekarang Moment to Build, momen untuk membangun, waktu untuk membangun. Mari kita baca ayatnya dari ayat 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15. Pembaca Alkitabnya pergi ke Boston, ke Amerika. Sekarang digantikan, ayo silakan. Sesuai dengan kasih karunia Elohim yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesua HaMasiah. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Paulus menuliskan di ayat 10 bahwa dia sebagai seorang ahli bangunan meletakkan dasar. Jadi ada dasar, lalu kemudian ada bangunan di atas dasar itu. Nah, diaplikasikan di dalam kehidupan rohani. Saya, saudara, sedang mendapatkan pesan membangun kehidupan. Membangun kehidupan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Elohim, di mana roh Tuhan ada di dalam diri kita. Jadi kita sedang membangun sebuah bangunan kehidupan. Nah, dasar yang disebutkan harus Yesus Kristus. Karena tidak ada dasar lain yang manusia bisa selamat kecuali dasar Yesus Kristus. Kalau ada dari antara saudara yang punya orang yang kau kasihi di luar, yang dasar bangunan kehidupannya bukan Yesus, ajaklah mereka ke gereja ini untuk percaya Yesus Kristus Tuhan. Apakah itu suami, istri, atau teman yang kau kasihi, bawalah mereka ke sini. Karena di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Dasar fondasi bangunan kehidupan seorang itu harus Yesus. Saya rindu supaya Geraha 4 ini jemaatnya adalah jemaat yang militan, yang bisa merekrut, menjangkau orang-orang untuk percaya Yesus. Hari-hari ini berita heboh di Indonesia yaitu tentang ISIS. Siapa pernah mendengar tentang ISIS? IS. Tolong angkat tangan tinggi-tinggi. Banyak enggak? IS. Oh, banyak sekali ya, saudara. Berarti saudara tidak ketinggalan berita. ISIS ini adalah kelompok Muslim radikal dari luar negeri yang sekarang mencari anggota di Indonesia. Melalui media cetak, media elektronik, melalui internet, dan lain sebagainya, YouTube, untuk mencari anggota, siapa yang mau jadi anggota. Tapi kita bersyukur pemerintah Indonesia sudah menghadang siapa yang ikut ISIS, WNI-nya akan gugur. Wah, itu kita acungi jempol untuk pemerintah sekarang. Karena ada kejahatan-kejahatan yang lain, yang berat-berat, itu tidak menyangkut, tidak ada ancaman WNI-nya gugur. Tetapi yang ikut ISIS, itu WNI-nya diancam akan hilang. Berarti bukan warga negara Indonesia lagi. Saudara, tetapi mereka getol sekali untuk merekrut anggota. Dan kalau merekrut anggota dapat, saudara, dan ini ada eksis di Indonesia, maka akan ada Muslim yang dari luar, yang radikal, yang memaksakan syariah Muslim, syariah Islam, dan mendirikan negara Islam.
Sebab itu dihadang oleh pemerintah yang nasionalis ini. Kita bersyukur di situ. Militan sekali, saudara. Tetapi gereja ini juga saudara tahu bahwa visi misi gereja kita, misinya adalah mengubah jemaat biasa menjadi militan yang aktif melayani di gereja rasuli. Jadi Geraha 4 ini harusnya militan, merekrut orang-orang untuk supaya dasar hidupnya adalah Yesus. Selamat. Nah sekarang dasarnya harus Yesus. Bagaimana orang membangun di atasnya? Ada yang membangun dengan emas, perak, batu permata. Ada yang membangun dengan kayu, rumput kering, dan jerami di atas dasar Yesus Kristus. Nanti yang diuji bukan fondasinya, tetapi bangunannya. Diuji dengan api. Kalau emas, perak, dan permata, batu permata diuji dengan api, enggak terbakar. Kayu rumput kering, terbakar. Kalau tidak terbakar, malah dapat upah. Kalau terbakar, tidak dapat upah. Jadi yang tidak terbakar, selamat plus dapat upah. Kalau terbakar, selamat, tetapi seperti menerusi api. Nah, bulan ini, saudara-saudara, firmannya adalah tentang moment to build. Kita semua sudah punya fondasi Kristus. Bagaimana sekarang membangun di atasnya? Mari kita melihat, saudara. Yesus Kristus adalah dasar yang harus dalam hidup kita, fondasi hidup kita. Yesus Kristus, Jesus is the source of grace. Dia adalah sumber kasih karunia. Yesus itu adalah sumber kasih karunia. Jadi saudara dan saya selamat itu karena kasih karunia Yesus. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus adalah firman yang menjadi manusia, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia dan kebenaran itu tidak bisa dilepas. Paket kasih karunia dan kebenaran, sumbernya adalah Yesus. Ketika saudara mendapatkan kasih karunia, engkau dibenarkan. Ayat 17 disebutkan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus HaMasiah. Lihat saudara, paket itu. Kasih karunia dan kebenaran. Jadi saya terima kasih karunia, saya dibenarkan, saudara diselamatkan, itu bukan karena saudara melakukan ini, bukan. Tetapi karena anugerah, oleh grace kita diselamatkan. Ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam HaMasiah Yesua. Jadi grace bukan karena usaha kita, tetapi pemberian Tuhan kita diselamatkan. Next. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Elohim. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Semua karena kasih karunia. Tak pernah berakhir kasih setiamu. Sampai sekarang dia menunjukkan kasih setianya, kasih karunianya, bahkan sampai selama-lamanya. Nah sekarang saudara-saudara, apa hubungannya moment to build dengan kasih karunia? Ternyata ayat Alkitab dengan jelas menyebutkan, kamu sudah dapatkan fondasi keselamatan, untuk membangun itu juga karena kasih karunia. Kisah pasal 20 ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Lihat saudara-saudara, kasih karunia yang Yesus beri berkuasa membangun, untuk membantu, membangun kehidupan kita. Sebab itu kita berkata, wah
tentang pribadi Yesus. Pribadi yang penuh keajaiban. Coba kita lihat di hukum kimia. Hukum kimia, kalau mau merubah dari zat satu kepada zat yang lainnya, ini melalui proses. Tetapi Yesus Kristus mengubah air menjadi anggur tanpa proses. Cuma seketika saja, langsung jadi anggur. Dan komentar orang-orang pada waktu itu, wah, bagaimana tuan rumah ini? Biasanya anggur yang manis disediakan, sisa-sisanya kurang manis. Ini anggur yang manis disediakan, terakhirnya malah tambah manis. Saudara, padahal untuk sebuah proses menjadi anggur yang berkualitas, yang manis, itu tahunan, puluhan tahun, memerlukan waktu yang panjang untuk sebuah proses anggur jadi manis. Tetapi karena Yesus mengatasi hukum kimia, proses yang begitu panjang untuk jadi manis, lalu menjadi begitu singkat, on the spot, langsung jadi air anggur yang manis. Saya beritahu kepada saudara, dengan Yesus, keberhasilan yang harusnya dicapai dalam waktu yang panjang, ketika Yesus berkenan di dalam kehidupanmu, engkau bersama-sama dengan Tuhan, waktu yang begitu panjang bisa demikian rupa pendek, Dia memberikan keberhasilan untuk saudara dan saya. Kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Karena Ia mengatasi hukum kimia. Sekarang hukum biologi. Untuk lahir seorang manusia melalui benih laki-laki dan perempuan, lahirlah manusia. Tetapi saudara, Yesus dilahirkan ke dalam dunia tanpa proses yang semacam itu. Karena Dia mengatasi hukum biologi. Hukum fisika, sebuah benda kalau dilemparkan ke atas akan jatuh ke bawah. Daya tarik bumi, gravitasi. Tetapi Yesus, saudara, bukan turun ke bawah, tapi terangkat naik ke atas tanpa bantuan apa-apa. Karena Dia mengatasi hukum fisika. Hukum ekonomi, kalau mau memberi makan banyak orang, harus punya persediaan bahan makanan yang banyak. Tetapi ini cuma 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang dan sisanya 12 bakul. Karena Yesus mengatasi hukum ekonomi. Di dunia kedokteran, Yesus menyembuhkan orang sakit, mencelikkan orang buta tanpa satu obat pun, disembuhkan. Karena Yesus mengatasi hukum kedokteran. Kenapa saya sampaikan ini kepada saudara? Yesus Kristus yang sama, pribadi yang ajaib, yang memberikan fondasi keselamatan kepadamu, yang memberikan kemampuan untuk saudara membangun kehidupan masa depan. Dia adalah pribadi yang penuh mujizat. Bersama dengan Dia, engkau pun akan banyak alami mujizat. Ayo kita bersorak bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Percaya katakan amin. Dengan kuat katakan amin. Jadi segala pekerjaan pembangunan itu dikerjakan dengan grace, dengan anugerah. Oleh grace dari Tuhan, kita memiliki kemauan atau teleo, dan kita mempunyai kemampuan atau energio, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, melalui anugerah Tuhan. Nah sekarang saudara-saudara, ada khotbah yang lama tidak pernah disampaikan di kitab perjanjian baru lama dari Amsal, yaitu tentang 4 binatang kecil. Amsal 30 ayat 24 sampai 28, di sana tertulis semut, pelanduk, laba-laba, dan belalang. Salomo, raja yang sangat kaya, raja yang sangat masyhur, dan hikmatnya mengatasi hikmat raja-raja lain, melihat ada 4 binatang kecil. Dan dia mendapatkan hal yang menarik dari 4 binatang kecil ini. Lalu diangkatnya jadi filosofi Amsal, diajarkan kepada rakyatnya. Nah 4 binatang kecil adalah ini. Saudara-saudara, mari kita melihat
hubungannya dengan moment to build, dengan grace, dan dengan 4 binatang kecil ini. Satu persatu. Tolong dibaca ayat 24. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. 1. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. 2. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. 3. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. 4. Laba-laba, yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Kalau di dalam teks bahasa Indonesia ayat 28 itu bukan laba-laba, tetapi cicak. Tapi sebetulnya bahasa aslinya adalah spider, laba-laba. Saya pilih yang asli, bukan yang KW. Walaupun banyak orang suka KW. KW2 pun suka. Kita mau yang asli saja. Kalau asli Alkitab kita, bahasa aslinya, nama Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub itu adalah Yahweh. Kenapa kita mesti pakai yang KW? Kalau orang Muslim memang suka aslinya. Bahasa aslinya kitabnya mereka adalah Quran dan bahasa Arab. Maka mereka Arabnya ngomong apa? Bahasa Arabnya ngomong apa? Tiada Tuhan selain Allah. Berarti Tuhan enggak ada kecuali Allah. Itu nama Tuhannya. Nah, orang Kristen, saudara, suka yang KW. Harusnya orang Kristen ngomongnya begini. Alkitab aslinya ngomong apa? Tuhanku namanya siapa? Jelas ditulis ribuan kali bahwa nama Tuhannya orang di perjanjian lama itu Yahweh. Ribuan kali loh, saudara. Hampir 3.000 kali di Alkitab perjanjian lama. Tetapi sampai di Indonesia berubah nama Yahweh menjadi Allah. Kalau ditanya, kenapa kok berubah Allah? Padahal tidak ada di Alkitab asli. Oh, Allah kan nggak salah, dan lain sebagainya. Dulu orang Kristen Arab, sebelum ada Muslim, juga menyebut Allah. Kan nggak salah berarti. Kita nggak mau tahu tentang orang Kristen Rusia, orang Kristen Arab, orang Kristen Mongolia. Kita mau lihat aslinya loh, ngomong apa. Yahweh, ya sudah Yahweh. Dan gereja ini bukan gereja Yahweisme. Kalau sudah jadi isme itu suka kelahi, suka menjadi isme itu menjadi enggak baik. Tetapi di gereja ini adalah menempatkan yang sesungguhnya. Nama Tuhan itu siapa? Namanya Tuhannya orang Muslim, Allah. Namanya Tuhannya kita adalah Yahweh. Kalau seandainya kampanye, tim suksesnya Jokowi, kan Jokowi kepengen jadi presiden, Prabowo kepengen jadi presiden. Tim suksesnya Jokowi, tim suksesnya. Lalu kemudian di lapangan kampanye, Prabowo hebat, Prabowo hebat, Prabowo dahsyat. Orang bertanya enggak, ini timnya Prabowo atau timnya Jokowi? Kenyataannya di negeri ini, katanya dia adalah percaya Tuhan orang Israel yang disembah Abraham, Ishak, Yakub. Tetapi ketika kampanye, Allah itu dahsyat, Allah itu heran. Kenapa enggak langsung saja ngomong Allahu Akbar di gereja? Tetapi karena sudah terlanjur ratusan tahun berada di negeri ini, maka semua yang KW ini, kekristenan ini dianggap sebuah kebenaran. Saudara, tetapi kita bersyukur bahwa
gereja ini memiliki progressive revelation. Progressive revelation itu gini, ketika Abraham dapatkan pewahyuan, bunuhlah anak itu sebagai korban di Gunung Moria. Lalu dia mau membunuh, toh. Tetapi kemudian dia mendapatkan pewahyuan yang baru. Jangan bunuh. Kalau Abraham nggak dengar, maka kemudian dia tetap dengan pewahyuan yang lama, bunuh. Nah mungkin saudara-saudara di Indonesia, dulu penterjemah dari Alkitab asli ke Indonesia, dibantu oleh orang Muslim, namanya Tuhan, orang Kristen, diganti dengan Allah. Tetapi itu progressive revelation-nya dimunculkan, ternyata aslinya adalah Yahweh. Jadi saudara-saudara, tidak ada yang salah dengan Yahweh. Karena aslinya memang begitu. Tetapi tentang Allah di dalam kekristenan, itu sangat dipertanyakan. Walaupun dulu kita begitu. Tetapi kan progressive revelation. Oh ternyata bukan asli, ini KW. Saya, saudara, bukan hamba Allah. Karena ketika saudara dibaptis, tidak ada yang minta nama baptisan Abdullah. Abdullah itu hamba Allah. Saudara dan saya bukan anak Allah. Karena Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi saudara-saudara, apa yang disampaikan di gereja ini bukan sebuah fakta yang menyimpang. Karena saya berangkat dari pelayanan pengajaran dulu. Sebelum jadi gembala, saya pelayanan pengajaran, lalu pelayanan penggembalaan, dan sekarang pelayanan rasuli. Ketika pelayanan pengajaran, saya paling getol untuk mencari kekristenan di Indonesia yang model apa yang mesti harus disampaikan. Kemudian saya menulis buku SOM. Zaman itu, tahun 86. Lalu semuanya ikut SOM, kekristenan Indonesia. Saya menulis buku FA ketika itu, tahun 92. Kesatuan hati tumbuh bersama menangkan jiwa. Itu dari saya, Tuhan melalui saya. Lalu semua akhirnya kekristenan di negeri ini pakai family altar. Bahkan sampai ke luar negeri. Saya menemukan kesatuan hati tumbuh bersama menangkan jiwa ada di kekristenan di luar negeri. Orang Indonesia yang di luar negeri. Lalu kemudian tentang hal-hal yang lain. Sekarang deep. Dulu deep, apa itu deep? Sekarang dikenal di Indonesia, di dalam kekristenan Indonesia. Jadi ketika saya melangkah untuk masuk di dalam progressive revelation, saya nggak mau keliru, saya nggak mau salah. Saudara, dan sesungguhnya 100% nama Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub pasti bukan Allah, tapi Yahweh. Dan di sini tidak ada Allah disebut, tetapi hanya Yahweh di dalam Yesus Kristus yang ditinggikan. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Tetapi mayoritas kekristenan, saudara-saudara, masih memakai Allah. Dan saudara tahu data terakhir penduduk dunia menurut hitungan data terakhir terbesar adalah Muslim. Penduduk dunia penganut agama Muslim itu yang terbesar. Ini bukan menurut quick count, bukan saudara, tetapi ini data sungguh. Dulu Kristen dan Katolik, Kristen Katolik jadi satu, menjadi terbesar. Sekarang Muslim loh saudara, yang paling besar di dunia. Cuma selisih 100 juta atau 100 sampai 200 juta. Selisihnya sedikit sekali. Tapi sudah balap, sudah di atasnya dia. Nama Allah berkumandang di mana-mana. Di Amerika, di Eropa, gereja yang kosong dibeli oleh orang Muslim, nama Allah berkumandang.
Dan Indonesia adalah negara Muslim terbesar, penduduk Muslim terbesar. Dan nama Allah dikumandangkan di atmosfer negeri ini. Dan yang sangat menyedihkan adalah orang Kristen membantu mengumandangkan nama Allah di negeri Indonesia. Hanya di Indonesia. Brunei tidak, Malaysia tidak, Amerika tidak, Jepang tidak, Eropa tidak, sama sekali tidak ada. Cuma dibantu oleh orang Indonesia, orang Kristen Indonesia. Kenapa mesti bantu? Mayoritas, tetapi mayoritas itu belum tentu kebenaran. 12 pengintai, 2 dibanding 10. 2 yang benar. Jadi ketika saudara mendapatkan progressive revelation melalui gereja ini, masih kecil, jangan mengajak berkelahi mereka. Tetapi dengan hikmat, dengan bijak, kita mau menyampaikan apa adanya. Dan kalau diajak berkelahi, enggak mau. Gereja ini tidak untuk berkelahi. Karena kita bukan Yahweisme. Kita hanya menempatkan tidak ada Allah di dalam kekristenan. Tetapi Tuhan di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, laba-laba tadi, teks aslinya bukan cicak tetapi laba-laba. Mari kita melihat 4 binatang ini hubungannya dengan grace, hubungannya dengan moment to build. 1. Grace membantu kita untuk membangun kehidupan, dan grace itu akan mendorong kita bekerja giat. Kalau ada yang berkata, kasih karunia akan membuat orang malas. Karena kan semua diberi dengan cuma-cuma. Gereja YHS mengajarkan kasih karunia. Semuanya sudah disediakan, lalu menjadi pasif. Tidak, saudara. Kasih karunia itu akan mendorong kita untuk membangun kehidupan dengan giat. Ayatnya, baca. Tetapi karena kasih karunia Elohim, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Elohim yang menyertai aku. Saudara-saudara, Paulus ini yang paling vokal mengajarkan kasih karunia. Dan kasih karunia yang Paulus alami membuat dia bekerja lebih keras, lebih giat, lebih rajin daripada orang-orang lain. Saudara-saudara, binatang dari 4 tadi, yang pertama yang ada hubungannya dengan rajin adalah semut. Alkitab menyebutkan semut menyediakan makanannya di musim panas. Karena ketika musim dingin tiba, tidak bisa bekerja, dia punya stok makanan. Ini berbicara tentang rajin, saudara. Orang yang hidup di bawah kasih karunia, dia bukan orang yang malas. Saudara alami kasih karunia, saudara bukan orang malas. Kalau orang di bawah Taurat bekerja dengan keras pun, hasilnya enggak jelas. Tetapi kalau orang itu di bawah kasih karunia, bekerja dengan giat. Karena kasih karunia itu mendorong dia bekerja dengan giat. Dan hasilnya luar biasa. Nah, mari kita melihat dalam moment to build ini di ayat 6, Roma 12. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi saudara-saudara, kasih karunia itu membawa kita untuk membangun kehidupan. Ada yang melakukan nubuat, lakukan dengan sungguh-sungguh. Karunia melayani, lakukan dengan sungguh-sungguh. Karunia mengajar, lakukan dengan rajin. Karunia menasihati, membagi-bagikan, lakukan dengan ikhlas. Menunjukkan kemurahan, lakukan dengan sukacita. Memimpin, lakukan dengan rajin.
Orang yang hidup di bawah kasih karunia. Saudara-saudara, saya mendengar dari Pak Mulyadi dengan istri di Singapura. Dia cerita kalau bulan ini Pos 13 dan The Queen, mereka gabung akan membagi paket sembako atau paket bantuan kepada orang yang nggak punya. Sekitar 2.000 paket. Saudara-saudara, saya mendengar itu, wah puji Tuhan. Walaupun tanpa saya, gereja IHS di Makassar menjangkau, menunjukkan kemurahan, dan melakukannya dengan sukacita, dengan ikhlas. Itu bagus, saudara. Bukan malas gitu. Kalau karunia melayani, layani dengan rajin. Kalau diaken sadar, dia hidup di bawah kasih karunia, saudara, dia akan melayani dengan rajin. Karunia mengajar, mengajar dengan rajin. Karunia memimpin, memimpin dengan rajin. Negeri ini, saudara, Indonesia, persoalannya bukan yang lain, tetapi persoalannya cuma satu. Masalah leadership, kepemimpinan. Sebetulnya kita ini tidak kalah dengan negara-negara lain, apalagi dengan negara-negara kecil, kayak Singapura, Malaysia, kayak Hong Kong gitu. Sebetulnya nggak kalah, saudara. Persoalannya adalah masalah pemimpin. Singapura misalnya, negara ini kecil, tetapi bisa lebih kaya, lebih terkenal, lebih tertata. Gitu. Kalau saudara bepergian ke Singapura, masuk ke bandara, itu nggak ada sampah satu pun nggak ada. Masuk ke kota, nggak ada sampah bersih gitu. Tertib. Lalu saya ngomong sama Bu Hana, coba ini Singapura ini jadi provinsi yang ke-35 Indonesia. Begitu jadi provinsi, menjadi negara Indonesia, provinsi yang ke-35, langsung pasti jorok. Langsung pasti kotor. Karena masalah kepemimpinan. Saudara-saudara, tadi ada yang browsing di Google. Singapura dulu seperti apa sih? Ternyata Singapura dulu itu joroknya luar biasa. Sangat jorok. Sampah dan lain sebagainya, pengemis dan lain sebagainya. Bahkan orang mati di pinggir jalan itu sering ditemui gitu. Singapura dulu, tahun 65. Tapi muncul satu orang yang bernama Lee Kuan Yew. Lalu kemudian kepemimpinannya dan keteladanannya dalam bekerja dengan rajin, saudara, akhirnya diikuti oleh rakyat. Lalu Lee Kuan Yew ini memandangnya itu negara Swiss. Jadi Singapura ini yang waktu itu masih jorok, masih itu dia melihat ke Swiss terus. Swiss itu negara yang bersih, negara yang nyaman dan lain sebagainya. Lalu rakyatnya itu dikasih foto-foto negara Swiss. Supaya melihat dan akhirnya jadi bahkan lebih bagus gitu, saudara. Karena satu orang pemimpin yang rajin. Sekarang digantikan oleh anaknya Lee Hsien Loong, Perdana Menteri sekarang. Satu orang pemimpin mengubah negeri. Kita harapkan pemimpin yang berikutnya di Indonesia ini, pemimpin yang rajin. Bukan pemimpin yang punya kedudukan, butuh kekuasaan, dan memperkaya diri. Tetapi pemimpin yang rajin. Dan menurut pemilu versi quick count, versi real count, versi KPU, yang menang adalah Jokowi. Tapi kan masih ada MK sebentar. Dan yang menarik perhatian, ada seorang yang memberi info kepada saya. Presiden pertama Soekarno, presiden ke-7 Jokowi, itu mirip. Presiden pertama meninggal 21 Juni. Presiden ke-7 lahir persis 21 Juni. Apa ini kebetulan ya, saudara-saudara? Kok bisa persis gitu? Presiden pertama meninggal
21 Juni, presiden ke-7 mati, lahir 21 Juni, meninggal sama mati 21 Juni. Dan orang kasih info kepada saya, tapi semuanya dari 1 sampai 7 semuanya KKN. Wah, KKN-nya apa itu? Riwayat presiden di Indonesia ternyata semuanya KKN. Presiden pertama Soekarno, KKN, kanan kiri nona. Presiden kedua Soeharto, KKN, kaya karena negara. Presiden ketiga Habibie, KKN, kecil-kecil nekat. Presiden keempat Gus Dur, KKN, kanan kiri nuntun. Presiden kelima Megawati, KKN, kurang komunikatif, no comment. Presiden ke-6 SBY, KKN juga, kena kibul Nasarudin. Presiden ke-7 Jokowi, KKN juga, kurus kering neng rapopo. Saudara-saudara, ada orang yang memberikan info semacam ini, saya baca dan saya cuma tersenyum saja. Saudara-saudara, kita berdoa untuk kepemimpinan era berikutnya. Alkitab kan mengajarkan, berdoalah untuk kesejahteraan negeri di mana kau ditempatkan. Kita berdoa Indonesia ke depan jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus. Yang kedua sekarang, saudara, grace bukan hanya to build dengan rajin, tetapi grace mendorong kita punya kemampuan to build, membangun, menjadi kuat dan menang. Itu oleh grace. 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Hamasya Yesua. Jadi saudara bisa menjadi kuat karena kasih karunia. Bukan hanya kuat tetapi menang. Roma 6:14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Engkau tidak kalah, tetapi engkau menang karena kasih karunia. Saudara-saudara, oleh kasih karunia, engkau kuat dan berkemenangan. Memang kadang, saudara bisa berpikir, aku ini jadi korban. Ketika saudara diperlakukan buruk oleh orang lain, saudara bisa berpikir, aduh aku ini korban. Tetapi orang yang di bawah kasih karunia, engkau bukan victim, tetapi engkau victor, bukan korban, tetapi pemenang. Contoh yang saya alami. Ketika ada persoalan keluarga besar, lalu Bu Hana harus keluar dengan suaminya, dengan anak-anaknya, harus keluar dari lingkungan keluarga itu. Dipaksakan untuk keluar. Padahal kita nggak mau, tetapi dipaksakan untuk keluar. Lalu kita sudah keluar, kan mencari naungan, sinode. Terbersit satu pikiran, aduh, aku jadi korban. Tetapi Tuhan kemudian mengingatkan kepada saya, kamu bukan victim. Endingnya lihat, kamu kan victor. Malah punya sinode sendiri. Malah melayani bisa lebih leluasa, bisa lebih luas ke seluruh negeri. Saudara-saudara, orang yang hidup di bawah kasih karunia, apapun orang perlakukan kepadamu untuk engkau jadi korban, hiduplah di bawah kasih karunia. Engkau dirubah dari victim menjadi victor, pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ayo kita tepuk tangan bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Dan binatang kecil yang kedua yang berhubungan dengan ini adalah pelanduk. Pelanduk dalam teks aslinya adalah syavan, atau dalam bahasa Inggris rock rabbit, kelinci batu. Pelanduk bangsa yang lemah membuat rumahnya di bukit-bukit batu, kata Salomo. Dan itu dipelajari oleh Raja Salomo. Pinter ini. Menjadi firman buat saya, buat saudara, mengingatkan bahwa saya, saudara ini lemah. Ada orang yang kepingin memangsa. Pelanduk ini banyak binatang-binatang pemangsa
mau memangsa mereka. Tetapi karena mereka membuat rumah di bukit batu, nggak bisa masuk, singa, anjing, dan lain sebagainya, nggak bisa masuk. Nah, saudara, kita harus sadar, kita ini lemah. Sebab itu kita mesti punya batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Bersembunyi di batu karang yang teguh, Yesus Tuhan. Setuju, katakan amin. Pastikan saudara, ketika engkau bekerja, ketika engkau berusaha, ketika engkau beraktivitas dalam keluarga atau menapaki masa depan, ketika engkau membangun hubungan dengan lawan jenis untuk membangun rumah tangga, engkau lemah. Jangan sampai tanpa Yesus. Engkau harus intim, akrab dengan Dia, dengan batu karang, sembunyi di batu karang itu. Ada satu pembicaraan antara sopir dengan majikan. Ini true story, kisah cerita yang sesungguhnya. Ada orang terkaya nomor 20 di dunia, bernama Taipan Hong Kong, namanya Lee Ka-shing. Orang terkaya 20 di dunia menurut majalah Forbes, dengan kekayaan 310 triliun. Wah, saudara-saudara, 1 triliun saja banyak. Ini 310 triliun. Lalu kemudian dia punya sopir, sudah kerja dengan dia 30 tahun. Lalu karena usianya sudah lanjut dan lain sebagainya, kemudian akan dipensiun sopirnya ini. Karena selama bekerja dianggap dedikasi sopir ini cukup tinggi, sehingga Lee memberi cek kepada sopir ini 600 juta. Saudara, diberi cek 600 juta, si sopir ngomong, tidak perlu tuan. Kalau 5 atau 6 miliar saya masih ada. Kagetlah Lee Ka-shing. Wah, uang dari mana kamu segitu banyak? Padahal gajimu cuma beberapa juta dalam 1 bulan. Lalu si sopir berkata begini, ketika bos duduk di belakang saya nyetir, bos telepon, bicara tentang pekerjaan, properti mana yang bagus, saya dengar. Saham mana yang bagus, saya dengar. Saya ikut beli bos, yang kecil-kecil. Saya ikut beli. Dan ternyata bos untung, saya pun untung. Lalu dia berkata, sampai sekarang saya sudah ada harta sebanyak 5-6 miliar. Wah saudara, si bos ini sangat mengagumi sopir ini saudara. Kenapa ini saya ceritakan kepada saudara? Yang saya maksudkan adalah yang terpenting saudara bukan bekerja sebagai apa, tetapi bersama siapa saudara bekerja, itu penting. Dia cuma seorang sopir, tetapi dia bekerja bersama orang yang sangat berhasil, ikut berhasil loh saudara. Saudara orang yang sederhana, yang lemah, tadi Alkitab berkata, tetapi engkau berada bersama dengan Yesus Kristus, si pembuat keajaiban, yang penuh keajaiban. Saudara pasti akan alami keajaiban-keajaiban dalam hidup saudara. Bisa tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Kristus Yesus Tuhan, katakan amin. Katakan amin. Yang ketiga, saudara-saudara, grace, kasih karunia, akan mendorong saudara untuk membangun kehidupan dan menerima kemuliaan kekal. Ayatnya di mana? Dan Elohim, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Hamasyah kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Memang ada sih, penderitaan itu ada. Kesulitan itu ada di dalam hidup. Tetapi ketika saudara berada di bawah kasih karunia Tuhan Yesus, endingnya adalah kemuliaan yang kekal. Dan binatang kecil yang ada korelasinya dengan ini adalah tadi semut, lalu kemudian pelanduk, sekarang laba-laba.
laba-laba, dalam teks bahasa aslinya semamit. Alkitab berkata, laba-laba yang bisa kau tangkap dengan tangan, tetapi sampai membuat rumahnya di istana raja. Ini kata kuncinya adalah never ever give up. Kalau saudara melihat laba-laba di rumahmu, membuat sarang laba-laba, rumah saudara ada sarang laba-laba, reaksi saudara bagaimana? Adakah dari antara saudara yang akan bereaksi, wah ada sarang laba-laba, indah ya pemandangan ini. Ini jadi dekorasi yang indah. Kalau ada yang ngomong begitu pasti kurang satu strip. Saudara begitu melihat sarang laba-laba, ambil sapu, bersihkan. Rusaklah sarang laba-laba. Laba-labanya jalan ke tempat lain, bikin sarang lagi. Dirusak lagi, bikin lagi. Dirusak lagi. Salomo berkata, ada di istana. Bikin sarang laba-laba di istana. Saudara, grace akan mendorong saudara, memberi kemampuan kepada saudara untuk membangun kehidupan sampai kepada kemuliaan yang kekal. Pasti saudara. Kalau saudara hidup di bawah kasih karunia, mungkin ada orang membongkar, orang merugikan, orang menyakiti. Terus saja hidup di bawah grace. Ujungnya pasti kemuliaan kekal. Jangan pernah lagi keluar dari kasih karunia. Kalau saudara dulu berangkat dari gereja Taurat, gereja yang tidak mengajarkan kasih karunia, tetapi yang mengajarkan terus Taurat, jangan pernah balik. Hiduplah di bawah kasih karunia. Dan yang terakhir, saudara, yang terakhir, grace akan membawa saudara membangun kehidupan dalam kerendahan hati. Kasih karunia itu membawa saudara membangun hidup ini dalam kerendahan hati, bukan dengan arogansi. Pasal 4 ayat 6 Yakobus. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Elohim menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara-saudara, kasih karunia dianugerahkan Tuhan. Orang congkak ditentang, tetapi orang yang rendah hati dikasihani. Tuhan menaruh anugerahnya kepada orang yang rendah. Dengan kata lain, semua orang yang mengalami kasih karunia, harusnya dia itu orang yang merendah. Gereja ini, saudara, sering dari sejak dulu saya declare, kita ada di sini karena kasih karunia. Coba saudara bandingkan dengan gereja lain. Gereja lain hamba Tuhannya setiap minggu ada di gereja itu, setiap hari ada di gereja itu. Bandingkan dengan gereja ini, saya datang di sini cuma sebulan sekali. Kadang-kadang enggak datang. Bulan-bulan di depan ini bisa bolong-bolong, enggak datang. Tapi gereja ini, saudara, bisa bertumbuh sedemikian rupa. Kalau enggak kasih karunia, apa yang mau diomong? Apakah kehebatannya Pak Helianto? Pak Helianto sedang saya tugasi untuk membangun di Manado. Apakah karena kehebatannya Ibu Elisa? Saudara, Ibu Elisa juga enggak khotbah. Enggak besuk keliling tiap hari ke rumah sakit, enggak. Ini ada karena kasih karunia. Dan kalau menjadi besar karena kasih karunia, apanya yang mau disombongkan? Kita malah merendah. Aku ada karena kasih karunia. Dan saya rindukan supaya jemaat juga demikian. Engkau bisa punya pekerjaan, itu kasih karunia Tuhan. Engkau bisa punya keluarga, itu kasih karunia Tuhan. Jangan ada suami yang berkata, ini keluarga, kalau enggak ada aku, kacau balau. Ayolah saudara, jangan berkata begitu. Seorang istri jangan berkata, kalau bukan aku istri di rumah tangga ini, siapa yang menopang? Siapa saudara? Kita. Seorang anak jangan berkata, orang tuaku, kalau aku enggak bekerja, enggak nyupot mereka,
nggak akan mereka bisa makan, mereka akan terlunta-lunta. Saudara, lupakah bahwa kita ada karena kasih karunia? Seharusnya suami istri melihat anak-anak, waktu untuk anak-anak sedikit, tapi anak-anak ternyata jadi. Ini kasih karunia. Dulu kita nggak pinter, tapi anak-anak lebih pinter dari kita. Ini kasih karunia. Saudara, kita ini orang nggak berpendidikan tinggi, kok bisa ya bekerja dan hasilnya begini banyak, padahal saingannya lebih pinter-pinter, lebih pengalaman. Ini kasih karunia. Saya mengajak supaya semua geraha 4 tetap merendah, hidup di dalam kasih karunia. Siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, siapa yang merendahkan diri akan diangkat dan ditinggikan lebih lagi. Kemuliaan bagi Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Saya baru dari Palangkaraya. Satu hari pindah kota. Setelah dari Palangkaraya, kemarin sempat mampir ke Jakarta. Dalam satu hari bisa ketemuan dengan 3-4 kelompok orang. Bahkan sampai di airport pun masih meeting dengan satu kelompok orang. Lalu terbang ke Makassar, kemarin malam sampai ke Makassar jam 11:30. Nah sebelum itu saya ada di Palangkaraya. Saudara, Palangkaraya dulu itu gerejanya cuma 37 jemaatnya. Kecil. Tapi sekarang punya gedung sendiri dengan kursi 4.000 dan 3 kali ibadah. Dan dipenuhi jiwa-jiwa. Ketika setiap bulan saya ke Palangkaraya. Ketika saya ada di sana, saya melihat memang ada kekhususan. Orang-orangnya itu low profile semua, saudara. Baik diakennya, baik jemaatnya, itu low profile semua. Bukan karena daya, saya tidak berbicara tentang kesukuan. Tetapi apa yang mereka kerjakan, saudara, mereka sadar hidup di bawah kasih karunia. Orangnya sederhana, tapi cinta Tuhan. Saya beri contoh seperti bapak ini. Yang di tengah itu pakai jas itu mungkin karena mau difoto disuruh pakai jas, pinjem siapa enggak tahu. Bapak ini, saudara, ketika perpuluhan dia bawa tas kresek. Dikasihkan orang di depan, karena dimasukkan lubang gitu kan nggak bisa. Kasihkan sama orang ke depan. Pikirnya orang yang menerima melihat kan tampilannya kan sangat sederhana. Pikir ini uang koin gitu. Sudah selesai itu dikasihkan ke bendahara, dihitung cash 200 juta, saudara-saudara. Seorang bapak model kayak gini. Dan bukan hanya itu saja. Bapak ini juga kasih tanah free 20.000 meter persegi, 2 hektar. Saya meninjau itu lokasinya 2 hektar, saudara. Kenapa bisa kayak begitu? Karena dia berkata, ini gerejaku. Dia kurban tanah itu supaya ada dibangun kegiatan untuk retreat dan lain sebagainya. Dan tanah ini bukan, oh ya tak pinjemin tanah ya, nanti bangun di atasnya, tidak. Tetapi balik nama sudah, atas nama gereja. Saudara, dia memberikan persepuluhan sebegitu luar biasa dari seorang yang sederhana, karena merasa ini gerejaku. Nah, orang Kristen seringkali terhambat di sana. Mereka bisa berkata, rumahku, mobilku, keluargaku, kantorku, usahaku, tokoku. Tetapi tidak ada yang berkata, gerejaku. Kalau ke gereja, oh ya aku cuma tamu kok di sini. Ke gereja lain sebagai tamu, ke gereja lain sebagai tamu. Seharusnya, saudara, saudara seperti punya mobilku, rumahku, tokoku, gerejaku. Ini gerejaku. Dan kalau saudara berkata ini gerejaku, engkau tidak penonton, engkau akan berperanan. Apa yang bisa aku lakukan ya untuk gerejaku ini ya? Ayo kita katakan bersama-sama, YHS ini gerejaku. 1, 2, 3. YHS ini gerejaku. Dan ketika saya meninjau bapak ini yang karena punya self belonging yang tinggi dengan gereja, dia korban dan lain sebagainya. Ternyata tanah itu walaupun sudah dibuatkan oleh pemerintah jalan, ini sudah di pinggir jalan, saudara. Tetapi lingkungannya
masih belum ada yang bangun. Jadi kira-kira 5-7 tahun lagi. Ada satu lagi jemaat yang korban, ketemu sama saya. Bukan Bapak tadi, ketemu sama saya. Lalu dia memberikan 4.000 meter persegi. 4.000 meter persegi. Sudah tahu orang yang memberi itu rumahnya kayak apa? Coba dilihat. Nah itu, saya berdiri di depan rumah itu, lalu saya foto. Karena saya sangat surprise sekali, saudara. Bapak yang punya rumah model begini kasih tanah 4.000 meter. Gak masuk akal tuh, saudara. Kemudian, mana sih tanahnya? Lalu kemudian saya pergi ke sini, ini saya foto. Ini tanahnya, sudah diuruk sama dia. Dan di sekitarnya sedang membangun 2.000 rumah. Perumnas, pemerintah sedang membangun 2.000 rumah perumnas. Lalu saya katakan kepada tim yang bersama-sama dengan saya di Palangka, uruslah izinnya sesegera mungkin, begitu dapat izin, langsung kita bangun. Rumah mereka jadi, gereja ini jadi. Saya katakan demikian. Saudara, siapa yang menabur? Seorang bapak yang sederhana. Sangat sederhana sekali. Karena apa? Merasa ini gerejaku. Bagaimana dengan kita? Seringkali tampilan kita lebih wah, tetapi hati untuk memiliki, untuk berperan sama sekali tidak. Lebih ke mobilku, rumahku, kantorku, tokoku, gerejaku, tidak pernah untuk berperanan. Nah, di sana, saudara, Al-Firman Tuhan katakan, God gives grace unto the humble. Tuhan memberikan kasih karunia kepada yang merendah. Binatang yang keempat yang ada kaitannya dengan ini adalah belalang. Belalang tanpa pemimpin, tanpa raja, berbaris dengan teratur, kata Amsal. Kebersamaan terjadi bila semua merendah. Tidak ada yang menyombongkan diri. Saudara-saudara, orang yang hidup dalam kasih karunia, itu dia merendah. Tidak ada yang menyombongkan diri dan punya kebersamaan. Diaken Geraha 4, tidak ada yang menonjolkan diri. Tetapi semua merendah, punya kebersamaan. Prophetic, SOT, semua jemaat di dalam keluarga-keluarga, tidak ada yang berkata, ini karena aku. Tidak, semuanya merendah. Kami hidup karena kasih karunia. Kami ada karena anugerah Tuhan. Lihat saudara, siapa yang terus merendah, Tuhan akan angkat tinggi dan semakin tinggi untuk kemuliaannya. Kita bersorak-sorai meriah bagi Kristus Tuhan kita. Oke, sekarang kita review dari 1, 2, 3, 4. Di moment to build, yang pertama, kasih karunia itu akan membuat saudara mampu untuk membangun kehidupan, bekerja, giat, bekerja lebih keras. Gak ada orang yang hidup di bawah kasih karunia lalu malas. Gereja ini saudara, gereja yang hidup di bawah kasih karunia. Malas enggak gereja ini? Sangat tidak malas. Kita sadar kita hidup dalam kasih karunia. Tapi kita terus bekerja dengan keras. Saudara, ada kesempatan bangun. Karena kita sadar ada dalam kasih karunia. Yang kedua, kasih karunia dalam moment to build, membangun kehidupan, dibawa kepada kemenangan. Engkau bukan victim, tetapi victor. Kalau saudara sedang dipecundangi, kalau saudara sedang ditarget jelek, engkau bukan victim. Tetaplah di dalam kasih karunia, engkau menjadi victor. Next. Kasih karunia di dalam moment to build, engkau akan dituntun sampai kepada kemuliaan. Jangan putus asa, never ever give up. Memang kadang-kadang dirombak, dirobohkan, dihancurkan. Tetapi terus jangan putus asa. Engkau tetap hidup dalam kasih karunia, berusaha, bekerja, membangun keluarga dalam kasih karunia Yesus. Yang terakhir, kasih karunia membawa saudara membangun kehidupan, tidak sombong, tidak menonjolkan diri, tapi terus merendah. Dan siapa yang terus merendah, diangkat tinggi-tinggi oleh Tuhan. Itulah gereja ini, itulah saudara semuanya. Ayo kita tepuk tangan bagi Kristus Tuhan kita. Yuk kita berdiri bersama-sama.